Saya Sulismawati, saya jemaat MDC Bekasi Timur. Dulu saya berlatar belakang dari Muslim, tetapi sekarang saya sudah mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Tahun 2019 saya pulang ke Palembang. Pada saat itu saya mau merayakan Lebaran karena keluarga besar saya masih Muslim. Tidak ada tanda-tanda di dalam diri saya bahwa saya itu akan mengalami sakit penyakit. Tapi pada saat jam 4 pagi, waktu itu saya doa pagi, tiba-tiba saya merasakan dipukul di leher saya. Saya merasakan sakit yang luar biasa. Tapi saya tidak takut menghadapi sakit penyakit ini karena saya percaya, saya diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan saya bahwa terdapat di Ayub 2 ayat 6 bahwa saya percaya jiwa saya adalah milik Kristus dan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya tanpa di luar kendali Kristus. Dan saya mengalami sakit selama 7 hari, saya tidak bisa berbuat apa-apa dan saya mengalami penglihatan saya terganggu, bahkan saya tidak bisa berjalan. Tapi saya tetap percaya Tuhan itu akan pelihara hidup saya. Dan pada saat itu keluarga saya menganjurkan saya membawa berobat saya ke dukun. Tapi iman saya berontak, saya tidak mau. Dan saya dibawa ke dokter dan saya mengalami pengobatan dari dokter. Dan setelah itu juga tetap saya mengalami sakit, keadaan saya semakin buruk dan mulai saya dihantui ketakutan. Saya berbicara kepada Tuhan, saya tawar-menawar kepada Tuhan. Tuhan, kalau emang saya mau dipanggil, jangan panggil saya di kampung, tapi panggil saya nanti waktu saya sampai di Bekasi. Karena di Bekasi saya mempunyai komunitas dan saya berjemaat di Bekasi. Saya mempunyai orang-orang yang luar biasa di dalam kehidupan saya di Bekasi. Pada saat itu, saya dibawa ke Bekasi dengan perjalanan saya yang tidak tahu, saya tidak mengerti, bisa Tuhan pakai orang-orang di sekeliling saya untuk membawa saya pulang ke Bekasi. Setelah saya sampai ke Bekasi, saya melakukan pengobatan yang ada di Bekasi. Saya dibawa ke rumah sakit dan vonis dokter bahwa saya mengalami pengapuran di batang otak. Saya sempat kaget dan shock. Kok bisa saya pengapuran di batang otak? Tapi saya percaya segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan saya itu akan mendatangkan kebaikan dan membentuk kehidupan saya pribadi. Dan saya terus melakukan pengobatan seperti terapi, bahkan saya sampai di MRI karena dokter menganjurkan, karena saya sudah sempat mengalami penglihatan saya hilang, saya sempat lumpuh. Jadi saya melakukan tindakan RMI karena takutnya ada tumor di batang otak saya. Tapi setelah melakukan RMI, puji Tuhan, saya tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu ajaib di dalam kehidupan saya. Dan dokter mengatakan clear, saya tidak ada tumor otak. Dan saya sangat bersyukur segala sesuatunya mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan saya. Karena saya mempunyai komunitas di Bekasi, bahkan saya memiliki Pak Gembala dan Bu Gembala. Saya termasuk di komunitas Shine dan saya juga mengikuti komunitas Kesan. Saya sangat membutuhkan setiap komunitas yang ada karena di dalam menghadapi sakit penyakit yang saya alami, saya memerlukan dukungan doa, saya memerlukan support dari teman-teman sepelayanan saya ataupun dari komunitas-komunitas yang saya ikuti. Puji Tuhan, lewat komunitas saya didoakan, saya disupport, bahkan saya ditolong dengan materi, tenaga, bahkan mereka tidak lelah-lelah mendoakan saya. Puji Tuhan, di dalam setiap komunitas saya mengalami hal-hal yang luar biasa. Saya bersyukur melalui sakit penyakit yang saya alami bahwa saya dapat bersaksi dan menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya, dan saya dapat menguatkan orang-orang yang sakit supaya juga tetap mengandalkan Tuhan dan tetap bersemangat menghadapi situasi yang terburuk sekalipun di dalam kehidupan saya. Dan puji Tuhan, saat ini saya sudah terlibat di pelayanan SPOS.
Saya bersyukur juga kalau saya dipakai di pelayanan SPOS untuk mendoakan sahabat-sahabat yang sakit dan tetap menguatkan mereka dalam situasi apapun, dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Buktinya saya yang sudah mengalami sakit, tapi saya dapat disembuhkan oleh Tuhan dengan secara luar biasa. Inilah, lihatlah saya sudah sembuh dan dapat melayani Tuhan. Inilah kesaksian singkat saya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Natal.